Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10. Tawar hati melemahkan kekuatan. Kira-kira masalah apa yang mengganggu pikiranmu saat ini? Adakah engkau menjadi tawar hati? Pandemik inikah? Kehilangan orang yang kamu kasihikah? Prestasi anak yang menurun? Pemutusan hubungan kerja? Pasangan yang tidak setia? Pengkhianatan cinta? Usaha yang terancam tutup? Bisnis yang merugi? Penipuan? Fitnah? Anak-anak terperosok dalam pergaulan bebas, narkoba, kecanduan gadget, kendaraanmu rusak, hilang dicuri orang, bos yang sewenang-wenang, anak-anak yang belum berjodoh, anak-anak yang tidak peduli dan membiarkanmu kesepian. Tawar hati, tidak ada semangat untuk hidup dan hilang selera atau gairah untuk hidup dan ingin mati rasanya. Tawar hati itulah awal kerusakan semuanya dan jalan masuknya kelemahan hingga ada sakit yang menekan dan menyesakkan dada kita. Kalau sudah tawar hati, hanya kebuntuan yang terpampang di hadapannya. Ini sesuatu yang sangat menekan dan menindas, mempersempit pandangan kita hingga kita tidak leluasa. Dunia seakan menjadi sangat sempit, membuat kita tidak bisa bernafas. Lantas, haruskah kita menjadi tawar hati dan kehilangan kekuatan kita karena masalah yang mengganggu itu? Haruskah kekuatan kita menjadi kecil padahal kita punya kekuatan yang besar dari Tuhan kita? Apa yang harus kita lakukan di masa sulit dan yang sangat menekan itu? Tidak ada yang lain. Ambil kunci, tutup pintu, atau jalan semua yang melemahkan kekuatanmu dengan bertekun di dalam iman yang teguh dan optimisme yang membara. Ingat, masalah itu bukan monster yang harus kita takuti. Jangan gentar dengan masalahmu, apapun itu. Kata seorang guru matematika kepada temannya yang sedang bergumul menghadapi masalahnya, semua masalahmu kalikan dengan 0. Tahu kan hasilnya? Dan perlu kita ingat bahwa bukan hanya kita yang mengalami permasalahan di dalam hidup ini. Dan tidak ada yang luput dari sesuatu yang menyesakkan. Baiklah kita mengingat selalu bahwa kita lebih besar dan lebih kuat dari masalah kita apapun itu, bukan sebaliknya. Bertahan dan mari kita hadapi sebesar apapun itu. Justru di dalam kesesakan itu menjadi peluang dan kesempatan untuk menakar iman kita dan menyatakan betapa kasih Tuhan kita berkuasa atas hidup kita. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Yesaya 40 ayat 30. Mohonlah hikmat dari Tuhan dalam mengelola setiap kesulitan dan menghadapi kesesakan. Berguru pada Yesus dalam semua kesesakan yang dihadapinya, ikatannya dan relasinya pada Bapanya tidak pernah putus. Dan itulah kekuatan yang tidak tertandingi oleh apapun. Tuhan selalu punya penawar agar kita tidak menjadi tawar hati di masa sulit. Kata orang bijak, setiap masalah punya daya edukasi untuk mendewasakan setiap orang yang mengalaminya. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Aku menyertaimu kemanapun engkau pergi. Itu kata Tuhan kepada Yosua.
Namun, biarlah kita tetap setia dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang kita harus jalani, mari jalani bersama dengan Sang Kuat Abadi, Yesus Tuhan kita. Jangan tawar hati. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, Engkau memberikan peringatan bagi kami, agar kami tidak menjadi tawar hati. Karena ketika kami tawar hati, kami kehilangan kekuatan yang daripadamu. Mampukan kami Tuhan dengan iman percaya kepadamu untuk selalu mengandalkanmu di dalam setiap hal sulit yang kami hadapi. Terutama Tuhan di masa pandemik sekarang ini yang semakin membuat kekhawatiran kami. Tolong kami untuk tetap melihat bahwa Engkau Tuhan lebih besar, lebih berkuasa dari kekuatan pandemik yang mengancam kami. Tolong kami untuk tetap bersama dengan Tuhan menjalani semua hal yang menakutkan ini. Karena bersamamu Tuhan, kami akan tetap kuat dengan kuasa kasih-Mu yang menaungi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.